Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita hidayah, pertolongan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh, dan alhamdulillah kita laksanakan secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan nikmat mudahnya kita beribadah, nikmat mudahnya kita berbuat baik, dan juga Allah tetapkan nikmat ini untuk keluarga kita, saudara-saudara kita, dan keturunan kita sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita semua bisa mengikuti, ya, mengamalkan pesan-pesan dan ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena hanya pada diri Rasulullah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, hanya Rasulullah yang bisa menjadi teladan kita. Kita lanjutkan pengajian kita sampai ke hadis yang ke-21. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqil maharima. Ittaqi, jauhilah olehmu al maharima, keharaman-keharaman. Takun, maka engkau menjadi a'badan nasi, manusia yang paling beribadah. Ittaqil maharima takun a'badan nas. Jadi kalau mau beribadah itu gampang, kata Nabi. Jauhi yang haram maka kita ibadah. Semakin banyak yang haram kita jauhi, maka semakin kita beribadah. Karena pilihannya tuh cuma dua. Kalau enggak ibadah, maksiat. Malaikatnya soalnya cuma dua. Kalau enggak raqib, atid. Kalau raqib enggak mencatat, berarti atid mencatat. Kalau atid enggak mencatat, berarti raqib mencatat. Jadi kalau kita enggak berbuat yang haram aja, diam aja, enggak usah ngapa-ngapain, itu berarti kita ibadah, ya. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang haram atau meninggalkan kewajiban, nah itu berarti kita maksiat. Sholat subuh, orang enggak sholat subuh, ya berarti dia maksiat. Jadi melakukan sesuatu yang dilarang atau meninggalkan perintah itu berarti maksiat. Selama kita tidak melakukan sesuatu yang dilarang dan perintah kita laksanakan, kewajiban kita laksanakan, berarti kita ibadah. Nah, ibadah itu tidak ada yang susah. Kalaupun susah, pasti nanti Allah kasih Allah kasih takyid, ya. Allah kasih embel-embel. Misalnya, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi kewajiban kepada Allah bagi manusia adalah berangkat ke tanah suci menuju Baitullah bagi yang mampu. Nah itu, bagi yang mampu. Kalau nggak mampu ya nggak wajib. Sementara yang lain-lain, sholat, puasa, zakat fitrah, itu insya Allah mampu. Maka orang ibadah itu nggak ada alasan dia nggak mampu.
Kalau nggak mampu pasti ada pengecualiannya, ada rukhsahnya. Nggak bisa berdiri ya duduk, nggak bisa duduk tiduran. Puasa sakit ya nggak usah puasa, kan gitu. Selalu ada begitu. Artinya apa? Saking ibadah itu mudah. Nah, dari sini juga kita harus tahu apa yang diperintahkan, apa perintah dan apa itu larangan. Jangan sampai kita tidak tahu mana yang wajib, mana yang tidak. Makanya ada kitab itu kalimat pertamanya itu awwaluma yajibu, awal pertama yang wajib bagi anak apa? Awwaluma yajibu, awal pertama yang wajib bagi orang yang sudah balik apa? Jadi ya, kewajiban kita itu adalah yang melekat pada diri kita. Yang pertama sholat 5 waktu. Kapan kewajiban Ramadan itu hadir? Ya nanti waktu mau Ramadan. Nah, kemudian zakat ya nanti pas waktunya zakat. Haji pas musim haji. Apakah kita wajib tahu tentang pertanian? Kalau bukan petani ya nggak wajib tahu tentang zakat pertanian. Kita bukan petani. Jadi pengetahuan itu, pengetahuan tentang apa yang wajib itu sesungguhnya berkenaan dengan diri kita semuanya. Nah, ada kewajiban-kewajiban yang berlaku umum dan ada kewajiban-kewajiban yang berlaku khusus. Ada larangan yang berlaku umum, ada yang berlaku khusus. Ya. Larangan yang berlaku umum itu 3, kategorinya 3. 1, syirik, ini berlaku umum. Yang kedua, menzalimi diri sendiri, melukai diri sendiri, pokoknya menzalimi diri sendiri. Yang ketiga, menzalimi orang lain. Ini kategori larangan yang berlaku umum. Larangan yang berlaku khusus, misalnya bagi perempuan, kalau dia haid, nifas, itu nggak boleh sholat, nggak boleh baca Quran, nggak boleh diam di masjid. Nah, itu berlaku khusus. Ittaqil maharima, jauhilah olehmu al maharima, keharaman-keharaman, takun a'badan nas, maka kamu menjadi orang yang paling beribadah. Wardo, dan senanglah, ridholah, bima terhadap sesuatu qasamallahu laka, qasamallahu yang Allah bagi, laka bagi kalian, takun maka kamu menjadi aghnan nasi, manusia yang paling kaya. Jadi kalau kita ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur atas pemberian Allah, maka kita akan merasa orang yang paling kecukupan. Aghnan nas, orang yang paling kecukupan. Jadi level orang itu menerima rezeki Allah itu dimulai dari qanaah. Qanaah itu ya menerima, alhamdulillah. Tapi kalau ridho itu di atasnya, senang dengan pemberian Allah. Pemberian Allah itu macam-macam. Ya, utamanya nomor satunya itu adalah hidayah. Ya. Atau kalau mau ditarik lebih awal, kehidupan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu hidayah. Setelah itu baru rezeki yang lain-lain, sehat, ya. Dan materi atau dunia itu adalah rezeki paling rendah. Nilainya paling rendah. Sehat itu paling tinggi, ya, dari sisi pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa ahsin, dan berbuat baiklah, ila jarika, kepada tetanggamu, takun mukminan, maka kamu menjadi orang yang beriman. Potongan hadis ini itu memperkuat hadis Nabi yang satunya, yaitu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dzi jarah. Atau riwayat yang lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangga. Riwayat yang satunya, hendaklah
janganlah dia menyakiti tetangga. Jadi ada dua, satu yang pasif. Yang pasif itu minimal apa? Ya kalau kamu nggak bisa memuliakan tetangga, minimal jangan sakiti tetangga. Jangan suara motormu, suara motor kita, suara mobil kita berbeki kuping tetangga. Berbeki itu apa bahasa Indonesianya ya? Bising. Jangan juga tanaman kita daun-daunnya ngotori teras tetangga. Ngasih buahnya nggak pernah, ngasih sampahnya rajin. Nah itu tu'dhi, menyakiti tetangga. Termasuk kalau level saya itu bau duren. Ya, jadi kalau Pak Rahmat tetanggaan sama saya, kemudian dia makan duren terus ditaruh di tempat sampah, apa bekas durennya itu, nah itu menyakiti saya. Kalau nggak dibagi, iya, kalau nggak dibagi cuma dapat baunya doang, nah, itu tu'zihi. Wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsika takun musliman. Wa ahibba, dan cintailah linnasi, untuk orang lain, ma sesuatu tuhibbu yang kamu cintai, li nafsika untuk dirimu sendiri, takun musliman maka kamu menjadi orang muslim. Jadi ciri orang muslim, kalau hadisnya itu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman kalian sampai kalian mencintai sesuatu untuk orang lain sebagaimana kalian mencintai sesuatu itu untuk dirimu. Jadi bukan kemudian kamu mencintai sesuatu yang ada di orang lain sebagaimana kamu mencintai dirimu, enggak. Jadi kalau kita suka diri kita selamat, maka kita juga harus suka kalau orang lain selamat. Kita suka kalau diri kita sukses, maka kita juga harus suka kalau orang lain sukses. Kita suka kita dapat rezeki dari Allah, maka kita juga harus suka orang lain dapat rezeki. Kalau kita mengamalkan ini, insya Allah kita nggak hasud, nggak iri sama pemberian orang lain, pemberian yang Allah berikan kepada orang lain. Wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsika takun musliman. Wala tuktsirid dhahika, jangan kebanyakan ketawa. Fa inna kathratad dhahki tumitul qalb, karena sesungguhnya banyaknya tertawa itu mematikan hati. Maksudnya apa? Maksudnya ketawa yang tidak ada hubungannya dengan kebahagiaan orang beriman. Nah, saya harus garis bawahi, harus kasih catatan ini. Ya. Boleh nggak ketawa? Oh boleh banget. Nabi itu ya ketawa, para sahabat-sahabat juga tertawa. Tapi jangan kemudian tiap hari ketawa aja, nggak ada merasa, nggak ada takut-takutnya. Ya. Kita itu harus ada dua, harus balance antara khauf dan roja. Khauf itu ketakutan kita kepada siksa Allah, ketakutan kepada azab Allah, ya, ketakutan pada nanti di akhirat bagaimana. Tapi ada roja, harapan kita bahwa kita pasti akan diberikan yang terbaik oleh Allah, diberikan kebahagiaan oleh Allah. Nah, kata Imam Abul Hasan Ali Asy-Syadzili, antara khauf dan roja itu harus lebih besar rojanya, harus lebih besar gembiranya daripada takutnya. Makanya salah satu pendapat ketika menafsirkan alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, itu adalah kita harus banyak-banyak gembira, banyak-banyak senang. Kenapa banyak-banyak senang? Karena senang itu ciri orang baik, ciri orang baik. Kalau orang baik itu pasti senang, banyak senangnya. Tapi kalau orang jahat itu banyak susahnya, hatinya tuh sempit karena dia melakukan
maksiat dan dosa-dosa. Nah, itu maksudnya wala tuktsirid dhahika, tertawa yang tidak ada hubungannya dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Imam Ahmad an Abi Hurairah, riwayat Imam Ahmad dan Abi Hurairah. Ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa sallu khamsakum, dan salatlah 5 waktu kalian, wasumu syahrakum, dan puasalah Ramadan, bulan Ramadan kalian, wa addu zakata amwalikum, dan tunaikan zakat harta kalian, tayyibatan biha anfusukum, tayyibatan yang baik-baik, biha yang menyenangkan, biha dengan zakat itu, anfusakum diri kalian, wa ati'u, dan patuhilah za amrikum, orang-orang yang mengurusi urusan kamu, tadkhulu jannata rabbikum, maka kamu akan masuk ke surganya Tuhanmu. Hadis ini menjelaskan masuk surga itu gampang, cukup lakukan yang wajib. 1, takwa sama Allah. 2, salat 5 waktu. 3, puasa Ramadan. 4, zakat. Kemudian yang kelima, patuh sama ulil amri, masuk surga. Nah, ini ada sahabat yang bertanya, ini aslinya pertanyaan sahabat. Sahabat nanya, ada sahabat, ya Rasul, apa yang bikin saya masuk surga? Kata Rasul ini, udah kamu takwa sama Allah, salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, terus patuh sama pemerintah, patuh sama ulil amri, nah kamu masuk surga. Lanjut sahabat nanya, nggak ada lagi ya Rasul? Ini doang. Gaya banget ya. Nggak ada, ini doang. Karena Rasul tahu siapa yang nanya, udah ini doang, udah itu aja, nggak usah. Meskipun saya nggak ngapa-ngapain, iya nggak usah, ini aja udah. Nah, ini buat sahabat-sahabat yang potongannya kayak kita-kita lah gitu. Puasa sunnah berat, ya kan? Suruh sedekah tiap hari berat juga. Suruh sholat sunnah juga berat. Ya udah ini aja, yang wajib-wajib aja lakukan. Masuk surganya Allah. Tadkhulu jannata rabbikum. Tapi yang perlu kita garis bawahi bahwa ya memang 5 ini atau perkara yang utama ini adalah yang harus kita lakukan. Shallu khamsakum, salatlah 5 waktu kalian. Ini adalah kewajiban utama kita. Puasa Ramadan setahun cuman sekali. Dan nggak ada orang nggak mampu puasa tuh, nggak ada Pak, kecuali dia sakit ya. Kalau dia sehat itu insya Allah mampu. Jadi kalau ada orang nggak puasa padahal dia sehat, yaitu apa ya namanya, inad, nantang ya. Karena nggak ada orang nggak mampu puasa tuh, nggak ada. Nah, kita aja bisa nahan kok, sarapan pagi terus makan lagi ntar sore bisa. Ini kan cuma pindah makan doang. Wa ati'u dza amrikum. Nah, ini penting. Patuhi dza amrikum. Ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Orang-orang yang mengurusi urusan kamu. Siapa itu? Nah, kalau dulu konteksnya hadis ini dza amrikum ya pemimpin. Ya Rasulullah nomor satunya. Setelah itu siapa? Khalifah-khalifah itu. Ya, dalam sebuah hadis Nabi SAW bilang begini, innahu may ya'shi minkum fasayara ikhtilafan katsira. Di antara kalian itu akan ada yang hidupnya lama setelah saya, dan setelah itu bakalan melihat ikhtilafan katsira, perbedaan tuh banyak banget. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyina. Maka wajib bagi kalian untuk berpegangan pada sunnahku dan sunnahnya khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Abdu 'alaiha bin nawajid, gigit itu semua dengan gigi geraham. Artinya
gigit kuat-kuat, jangan sampai lepas. Nah, hadis itu sama dengan artinya udza amrikum ini. Kita itu bakalan besok banyak perbedaan. Nah, di antara perbedaan yang banyak itu kita harus ikut siapa? Nah, kalau sahabat itu jelas udah ikuti khulafaur rasyidin, ikuti saya dan khulafaur rasyidin, ikuti saya dan Abu Bakar, ikuti saya dan Umar dan Utsman dan Ali. Nah, kalau kita siapa? Ya kita ikuti ulama, karena al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris nabi. Ya. Dan para nabi itu innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaron wala dirhama. Anbiya itu, para nabi itu tidak mewarisi harta, tapi mewarisi ilmu kepada para ulama. Pertanyaannya adalah ulama yang mana yang kita ikuti? Kan banyak. Ada yang modelnya A, ada yang model B. Ya begini. Kalau urusan Al-Quran dan pemahamannya, ya ikut yang ahli tafsir, ikut profesor. Sekarang ada Profesor Quraisy Shihab, udah ikuti, yaitu namanya ulil amri dalam hal tafsir. Urusan fikih, wah udah kita ikuti ahli fikih. Sekarang itu yang populer ahli fikih itu Gus Baha, udah ikuti. Urusan hukum ikuti dia. Ya. Kalau urusan apa misalnya ekonomi, urusan ekonomi Islam, ikuti ahli ekonomi Islam. Gitu. Jangan kemudian kita bilang ikuti Al-Quran dan hadis lah, situ kan nggak bisa bahasa Arab, situ kan nggak tahu Al-Quran itu maksudnya apa, taunya dari terjemah. Ikuti hadis, karena sekarang banyak begitu, ya kan Pak? Ikuti Al-Quran dan hadis. Mau ikut Imam Syafi'i apa mau ikut Rasulullah? Itu kan pertanyaan pertanyaan bodoh. Ya, Imam Syafi'i ya ikut Nabi, jelas-jelas julukannya saja beliau itu Nasirus Sunnah, pembela sunnah. Kok kemudian dihadap-hadapkan? Ikut Syafi'i apa ikut ini? Nah, kita tuh ikut ulama, Contoh misalnya gini. Saya sering kali ngasih contoh nih. Kalau orang bangun dari sujud itu begini nih, ya kan? Ini tuh baru, kayak gini tuh baru. Bapak, kita waktu kecil nggak ada Pak, yang usianya 40 tahunan ke atas nggak ada, nggak lihat. Ini baru nih. Yang lain tuh begini. Kenapa kita begini? Karena ikut ulama. Nabi itu hadisnya tuh bunyi gini. Nabi itu idza rafa'a minas sujudi rafa'akal ajin. Ajin itu orang yang ngadon roti. Ajin. Orang ngadon roti kan diginiin. Adonannya itu. Nah, orang-orang itu, sebagian saudara-saudara kita itu yang baru-baru itu memahaminya ajinnya tuh pas begini. Padahal kata Imam Asy-Syafi'i, Imam An-Nawawi, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani itu bilang ketika mensyarahi hadis ini, itu bibatinil kaf, dengan bagian dalam telapak tangan, berarti pas begini. Jadi yang benar itu yang begini, justru yang begini itu yang keliru. Ya kan? Pernah kan lihat jamaah, bukan pernah kali, sekarang udah sering ada yang begitu. Iya itu, karena itu memahaminya nggak pakai pendapat ulama. Nggak pakai pendapat ulama yang punya otoritas, pakainya pendapat ulama yang belakangan, ya yang otoritas. Imam Syafi'i, Imam An-Nawawi, Ibn Hajar itu. Ya. Jadi ada lagi bukan ajin. Dulu tuh nulis nun itu begini, besar. Itu sama dengan zai. Maka ada ulama yang riwayatnya itu bukan kal ajin, tapi kal ajiz. Tapi kalau itu nun ajin, nah itu begini. Bangun dari sujud tuh
penopangnya dengan bagian dalam telapak tangan, ya. Bukan dengan tinju, kepalan tinju gini, bukan. Nah, itu memahami hadis lewat ulama, memahami ayat Al-Quran dengan ulama. Contoh-contoh lagi, kalau kita ruku, kita sujud, itu bacaannya kan ada Subhana rabbiyal azimi titik, ada Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, ada Subhana rabbiyal a'la titik, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi titik. Ada juga yang apa? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Nah, ini yang dua aja deh riwayatnya Imam Bukhari, Subhana rabbiyal azimi titik, saya nggak keliru. Kemudian di riwayatnya Abu Dawud itu Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Mana yang dipakai? Nah, kata ulama justru yang riwayatnya Abu Dawud, bukan yang riwayatnya Imam Bukhari. Meskipun riwayat Imam Bukhari itu lebih sahih. Kenapa? Karena yang riwayatnya Abu Dawud itu dianggap, kalimat ulamanya itu al-aufaq bi kitabillah, yang paling sesuai dengan Al-Quran. Karena Al-Quran bunyinya gimana? Fasabbih bihamdi rabbika, bertasbih dengan tahmid. Sabbih bihamdi, maka subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau kita nuruti, wah ambil yang sahih, ya bacanya yang atas, subhana rabbiyal azimi. Tapi enggak, ya. Jadi kalau urusan apa hadis itu enggak main sahih doang, enggak. Mana yang paling sesuai dengan Al-Quran, mana yang dipraktikkan oleh banyak ulama dan lain sebagainya. Nah, ini wa ati'u za amrikum tadkhulu jannata rabbikum. Ittaqu da'watal mazlumi. Ittaqu ini hampir sama dengan hadis yang sebelumnya mungkin. Ittaqu, bertakwalah kamu, alias takutlah kamu, da'watal mazlumi, doanya orang yang dizalimi. Fa innaha tuhmalu 'alal ghamami, karena sesungguhnya doa orang yang dizalimi itu dibawa naik ke atas sampai ke awan. Yaqulullahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin. Wa izzati, demi keagunganku, kemuliaanku, wa jalali, dan keagunganku, la ansurannaka, sungguh aku akan menolong kamu, walau ba'dahin, sebentar lagi, sesaat lagi. Rawahu Tabarani an Khuzaimah bin Thabit. Maksudnya apa? Bahwa doanya orang yang dizalimi itu langsung direspon oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak pakai nunggu nanti. Kalau di hadis yang lain, ittaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainaha wa bainahu hijab. Takutlah kamu terhadap doa orang yang dizalimi, karena antara dia atau antara doanya dengan Allah itu tidak ada hijab, tidak ada penghalang, tembus langsung langit. Makanya Bapak, di dalam hadis yang lain ini kan yang Nabi ini lagi bicara sama sahabat Mu'adz namanya. Sahabat Mu'adz itu mau diutus ke Yaman. Nabi pesan sama Mu'adz, ya Mu'adz, he Mu'adz, ittaqi da'watal mazlum. Takut, jauhi sejauh-jauhnya doa orang yang dizalimi. Nah, sahabat Mu'adz tuh pernah nanya sama Nabi waktu itu, meskipun yang zalim itu orang kafir ya Rasul, wa in kana kafiran, meskipun dia kafir. Jadi jangan mentang-mentang, wah dia orang kafir, nggak apa-apa kita zalimi, kita gebuki, kita ambil ininya. Oh, nggak boleh. Nah, kalau dia berdoa itu langsung Allah yang minta, Allah yang ngerespon langsung, meskipun dia kafir, apalagi dia mukmin. Wah itu, ya Pak. Makanya kita baik-baik kalau ngomong. Ya misalnya kita lagi jalan, terus orang naik motor lewat di samping kita, lewatin kubangan air, cerot,
nyimprat ke kita, terus kita bilang wah itu jadi itu celaka kamu, wah celaka betul itu ya. Iya, guru saya itu pernah bilang, kalau bulan puasa, utamanya kalau kamu pas puasa, hati-hati mulutmu, jaga betul-betul. Kalau kamu lagi dizalimi atau kena sesuatu yang gak enak, terus kamu nunjuk orang, jadi itu kejadian. Iya. Jadi jangan sampai kita, kenapa? Karena ini tidak ada doa. Maksudnya apa? Satu, jangan kita sekali-kali nganggep enteng perbuatan zalim. Di kendaraan gampang banget tuh orang main belok aja seret, main ini ya. Yang dizalimi itu kalau dia berdoa kejadian betul ya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Maksudnya apa menolongnya? Akan membebaskan dia, akan menggembirakan dia dengan kesumpekan karena dia dizalimi. Kata ulama tuh la astakhlisannaka lakal haqqo mimman zalamak ya. Ittaqul zulma, jauhilah sejauh-jauhnya olehmu kezaliman. Fa inna zulma, karena sesungguhnya kezaliman itu zulumatun, kegelapan yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wattaqus syuhha, dan jauhi olehmu sejauh-jauhnya pelit, syuh. Syuh itu levelnya di atas bakhil. Nah, kalau bakhil itu, pelit itu kita punya dan kita punya kesempatan untuk ngasih, kita nggak ngasih, itu bakhil kepada orang lain. Ini syuh itu kepada dirinya. Jadi dia tuh bisa dan wajar misalnya makan di restoran, kok dia nggak milih makan, bukan sederhana ya. Kalau sederhana itu lain. Dia milih untuk nggak dapat kenikmatan yang seharusnya bisa dia dapatkan. Nah itu syuh. Iya. Dia milih berpayah-payah. Misalnya gini, dia punya duit buat naik kereta eksekutif. Aman. Dia pilih naik kereta ekonomi misalnya, yang nyusahin. Nah itu syuh. Pelit sama dirinya. Iya. Kecuali memang kalau pakai ini duit buat eksekutif nanti bisa buat apa ini. Enggak, dia mah banyak punya banyak gitu. Enggak masalah kalau duitnya buat pakai kereta eksekutif, tapi dia tetap pakai kereta ekonomi, itu syuh. Kalau enggak syuh ya pencitraan. Kira-kira begitu. Iya, pejabat bisa lah naik bisnis gitu. Dan enggak apa-apa naik bisnis itu, enggak apa-apa. Enggak kemudian dibilang sombong, enggak, biasa aja naik bisnis itu biasa ya. Terus dia memilih di kereta di pesawat ekonomi bareng, pencitraan itu. Iya. Fa inna syuha, karena sesungguhnya pelit itu ahlaka man kana qablakum, membinasakan orang-orang sebelum kalian. Wa hamalahum, dan membawa mereka ala ansafaku dima'ahum, pada pertumpahan darah, mereka menumpahkan darah. Wastahallu maharimahum, dan mereka menghalalkan keharaman-keharaman yang ditetapkan untuk mereka. Rawahu Muslim. Nah, itu akibat pelit, itu akibat syuh, itu juga berakibat pada apa? Pertumpahan darah, berakibat pada menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. At-tahaddutsu bi ni'matillahi syukrun. At-tahaddutsu, membicarakan ya, menceritakan, bi ni'matillahi, dengan nikmat Allah, itu syukrun, syukur. Wa tarkuha kufrun, dan meninggalkan tahadduts bin nikmah itu kufur, ingkar. Bukan kufur dalam arti kafir ya, tapi tidak bersyukur. Jadi salah satu cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menceritakan nikmat Allah. Cara menceritakannya itu ada dua. Satu, diucapkan dengan mulut, alhamdulillah, saya baru dapat rezeki. Yuk kita
makan-makan. Nah, itu namanya mengungkapkan cerita. Tapi kalau cuma cerita doang, alhamdulillah semalam saya makan duren, cerita doang, enggak. Tapi alhamdulillah saya dapat rezeki, yuk kita cari musangking, nah, gitu. Itu namanya tahaddud bin nikmah dengan mulut. Yang kedua, tahaddud bin nikmah dengan hal, keadaan. Ya. Kita pakai baju yang bagus, itu tahaddud bin nikmah. Menceritakan, nih saya dapat nikmat Allah, baju bagus, pakai mobil bagus, pakai kendaraan bagus, tahaddud bin nikmah. Jadi bukan kemudian sombong atau ria atau tafakhur, ya, berbangga-bangga. Enggak. Ini sedang kita mensyukuri nikmat Allah. Kita itu sebagai umat Islam itu harus namanya punya harga diri. Ya, ada 1 dari 5 yang harus dijaga dengan baik. Ya, 1 menjaga nyawa, 2 menjaga agama, 3 menjaga akal, 4 menjaga harta, 5 menjaga harga diri. Hifdzul ird namanya, menjaga harga diri. Nah, menjaga harga diri itu adalah gini, orang Islam itu nggak boleh kemudian kumel. Kalau dia mampu untuk tampil gagah, ya tampillah yang gagah, itu syukur nikmat. Jangan kemudian tampil lusuh. Nah, ini namanya tahaddud bin nikmah dengan perbuatan. Nggak usah pakai omongan dah. Oh, ini saya baru dapat syukur dari Allah, nikmat. Ya udah. Tahaddud bin nikmah. Cuman hati-hati, Nabi juga wanti-wanti. Maksudnya wanti-wanti itu agar kita sadar, bukan kemudian dilarang sama Nabi, tapi sadar. Sadarnya itu begini. Kata Nabi SAW itu, fi kulli dzi ni'matin mahsudun. Ya. Setiap yang punya nikmat itu pasti dihasudi, pasti ada yang nggak suka, pasti. Nggak semua orang suka kita dapat nikmat. Ya, contohnya Nabi sendiri lah, Nabi dapat nikmat itu ada yang nggak suka. Pasti. Nah, itu harus kita sadar. Jadi jangan kemudian kita menganggap semua orang suka dengan nikmat yang kita peroleh. Enggak. Pasti ada yang nggak suka. Nah, itu biarin aja, karena kita sadar pasti ada yang nggak suka. Oh ya, pantes. Nabi bilang gitu, ada yang nggak suka nggak apa-apa. Tapi jangan gara-gara takut ada yang nggak suka, terus kita tidak tahaddud bin nikmah. Salah. Karena perintah Al-Qur'annya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Saya tadi kena prank sama Ustadz siapa? Ma'ruf. Kena prank. Rakaat pertama wasyamsi wadduhaha. Rakaat kedua saya berharapnya wadduha. Karena pikiran saya wasyamsi wadduha. Nah, jadi rakaat kedua nih wadduha walli. Enggak taunya wal adiyat. Kena prank saya. Ya. Nah, perintah di dalam Al-Quran dalam surat Ad-Duha itu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat-nikmat Allah maka ceritakan. Ya, harus disampaikan. Dalam bahasa ulama itu, ulama tasawuf itu, Imam Abdul Hasan Al-Asy'adzili bilang begini, kalau saya nggak keliru, ceritakan bahagiamu, tebarkan kebahagiaanmu, sembunyikan susahmu. Tebarkan bahagiamu, sembunyikan susahmu. Orang sekarang dibalik, susah diumbar-umbar, sekampung tahu, giliran seneng gak ada yang tahu, dia doang yang yang dapat bonus diem-diem baik, tapi giliran gak punya duit ngomong kesana kemari, wah lagi gak punya duit nih, wah lagi ngomong, sekampung tahu, kantor tahu. Tapi nggak ada di sini, Pak ya. Wa man la yashkuril qalil la yashkuril katsir. Siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka dia tidak mensyukuri yang banyak. Yang sedikit aja nggak pernah disyukuri, apalagi yang banyak. Wa man la yashkurin nas
la yashkurillah, siapa yang tidak berterima kasih kepada orang, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah. Nah, saya tuh suka cerewet sama Lutfi, sama siapa yang bawa mobil, kalau dibantu gitu, buka kaca bilang terima kasih, itu penting ya, bilang terima kasih dibantuin ya. Nah itu kita itu harus juga mendidik istri dan anak kita untuk rajin berterima kasih. Kenapa? Dengan kita rajin berterima kasih itu kita berarti menganggap, mengapresiasi kontribusi orang lain dalam kehidupan kita. Kita itu nggak hidup sendiri, kita itu dibantu oleh orang semuanya. Makanya kita diajarkan doa. Makan itu apa? Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Atau guru saya barik lana, kenapa enggak barik li? Ya Allah berkahi saya. Enggak, karena kita itu berdoanya itu ya Allah berkahi saya, berkahi yang masak, berkahi yang jualan beras, berkahi kuli panggul beras, berkahi yang nanem padi. Semuanya ya Allah. Berkahi orang-orang yang terlibat dalam sampainya nikmat ini ke saya. Itu. Nah, kita bersyukur itu bukan cuma itu. Nah, itu bagian dari yashkurin nas. Kita berterima kasih kepada orang-orang yang berkontribusi terlibat dalam sampainya nikmat itu ke kita. Nah, nomor satunya siapa? An-nas di sini, orang tua. Makanya Allah ajarin doanya apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, ajari saya cara bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan nikmat yang telah Engkau berikan kepada kedua orang tuaku. Kenapa? Karena dengan Engkau memberi nikmat kepada kedua orang tuaku, ada aku. Ya kan? Keberadaan kita ini karena orang tua. Jadi orang yang pertama harus mendapatkan terima kasih kita nomor satunya orang tua yang menghadirkan kita di dunia ini, yang membuat kita menjadi hamba Allah yang beriman dan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak main-main sama orang tua itu. Lam yashkurin nas la yashkurin nas, man la yashkurin nas la yashkurillah, tidak bersyukur kepada Allah. Wal jama'atu rahmatun, dan berjamaah itu rahmah. Wal furqatu azabun, dan bercerai-berai tidak berjamaah itu azabun, azab. Jadi ada hadis lain, al barakatu ma'al jamaah, keberkahan itu ada di dalam jamaah. Kalau kita berjamaah bersama-sama itu nanti ada keberkahan, ada rahmah. Sementara kalau kita bercerai-berai itu azab. Di dalam Al-Quran itu gini disebutkan, wala takunu kalladzina takhallafu wafaraqu. Apa coba ayatnya gimana bunyinya itu? Kamu tuh jangan jadi orang yang berbeda-beda lalu berpecah-pecah. Berbeda boleh banget berbeda, tapi jangan berpecah-pecah. Jangan iftiraq, jangan memisahkan diri. Enggak. Dalam jamaah, dalam sholat berjamaah itu beda-beda, ya kan? Iya, ada yang tangannya di sini, ada yang di atas sini, nggak apa-apa. Beda boleh. Namanya ikhtilafnya tanawu, perbedaan yang variatif, tapi jangan bercerai-berai. Wal jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Satu lagi, at-ta'anni, tadi rawahul Baihaqi, riwayatnya Imam Al-Baihaqi. At-ta'anni minallahi wal ajalatu minasyaitani. At-ta'anni, tenang, itu minallahi, dari Allah subhanahu wa ta'ala, wal ajalatu, dan terburu-buru itu minasyaitani, dari syaitan. Rawahul Baihaqi an Anas, dari sahabat Anas. Kata Nabi SAW, at-ta'anni minallah.
ya, tidak terburu-buru. Apa ya? Bukan santai. Ta'anni itu pelan-pelan, ya, pelan-pelan, sedikit demi sedikit, step by step. Ya. Itu minallah, dari Allah. Sementara wal ajalatu, terburu-buru, tidak melalui proses, nah itu minasyaiton. Orang mau kaya pengen instan, instan. Nah, dengan cara judi online sekarang, kemudian mengambil hak orang, itu minasyaiton, buru-buru ajalah. At-ta'anni itu melalui proses, ya orang mau kaya ya minta sama Allah, ya usaha yang benar, gitu kan. Kenapa demikian Bapak? Karena setan itu senantiasa memerintahkan kita pada sesuatu yang buruk. Nah, keburukan setan itu sejak awal dulu itu pengen cepet-cepet, dia nggak mau nunggu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau nunggu bagiannya nanti akan datang, nggak mau, pengennya ajalah, buru-buru. Nah, orang yang terburu-buru itu dia akan mengabaikan banyak hal, mengabaikan keselamatan, mengabaikan kesempurnaan, buru-buru. Maka Nabi SAW itu di dalam riwayat, idza uqimatis sholatu, kalau qomat sholat dikumandangkan, fa'tuha bis sakinati wal waqar. Kata Nabi, kalau qomat sudah dikumandangkan, maka datangi sholat itu dengan tenang, wal waqar, dan hormat. Jangan wah qomat lari, nggak boleh. Ada kan begitu? Wah, qomat lari dia, nggak, jangan, santai aja. Ciki. Ketemu, alhamdulillah. Ketemu rakaat kedua, alhamdulillah. Ketemu udah tinggal mau salam, alhamdulillah. Tapi jangan buru-buru. Nah, kalau buru-buru itu setan. Nanti sampai di tempat sholat ngos-ngosan. Jadi tenang saja, datangi ibadah itu dengan tenang. Nah, at-ta'anni itu diantaranya itu, tenang, mendatangi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tenang. Tapi ini jangan kemudian, oh kalau gitu kita nggak boleh ta'jilul iftar, menyegerakan berbuka. Oh beda. Kalau itu takjil itu maknanya menyegerakan, bukan buru-buru. Kalau buru-buru buka itu belum waktunya buka, itu buru-buru buka. Sama kayak orang buru-buru puasa, itu dilarang sama Nabi. Puasa itu ya begitu masuk waktunya baru puasa. Kalau belum waktunya jangan puasa. Nah, gimana tahu waktunya? Ya kalau bulannya sudah kelihatan. Kalau bulan sudah kelihatan, puasa. Kalau bulan belum kelihatan, ya jangan buru-buru puasa, jangan. Makanya Nabi bilang sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Puasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihat bulan. Jangan buru-buru puasa, juga jangan buru-buru lebaran. Buru-buru lebaran, tenang aja, sabar gitu. Bulannya ada kita puasa, bulannya ada kita lebaran. Ada tapi nggak kelihatan, ya nggak usah, sempurnakan 30 kan gitu. Meskipun ada tapi nggak kelihatan, mendung, udah sempurnakan 30. Jangan buru-buru puasa atau buru-buru lebaran. Nah, dalam hal beribadah saja itu kita nggak boleh buru-buru, al-ajalah itu nggak boleh buru-buru, apalagi dalam hal yang bukan ibadah. Santai saja. Kata ulama, nih ada yang sering bilang ini tuh hadis, tapi bukan.
Ini tuh bukan hadis. Ini paling polnya itu pendapatnya Sayyidina Ali, ucapannya Sayyidina Ali. Tapi boleh saja kita menduga Sayyidina Ali dari mana. Dia itu nggak punya guru selain Nabi Muhammad. Sayyidina Ali itu gurunya cuma satu, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimatnya begini: i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghoda. Beramallah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Ya kan? Suka ada yang bilang ini hadis kan? Nah, itu bukan. Paling topnya itu Sayyidina Ali atau di bawahnya Imam Syafi'i. Apa maknanya? Kalau untuk urusan dunia santai saja bos, kamu akan hidup selamanya, tenang aja. Nggak bisa besok, nggak bisa hari ini, besok, nggak bisa besok, lusa, tenang aja, bakalan hidup selamanya kalau untuk urusan dunia. Tapi kalau untuk urusan akhirat nggak bisa besok, besok mati. Sekarang, harus sekarang. Kalau untuk urusan akhirat. Nah sekarang orang urusannya dijadiin dunia semua, jadi santai semua. Ada yang harus kita santai, ada yang nggak boleh santai. Harus sekarang, maksudnya tuh nggak boleh santai itu harus sekarang. Apa itu? Urusan akhirat harus sekarang. Tapi kalau untuk urusan dunia, tenang. Nah, hari ini nggak selesai, besok kelarin. Hari ini nggak kelar ya besok lusa. Tenang aja. Kalau urusan dunia mah jangan harus sekarang, nggak usah. Nah ini kaitannya dengan apa tadi? At-ta'anni minallah wal ajalatu minasy syaiton. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li ahlina wa jami' ikhwanina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allah innaka 'afuwun ghafur. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana inna nastawdi'uka ma 'allamtana fardudhu ilayna inda ihtiyajina ilayh. Allahumma rabbana la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin wa anta radin anna ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.